Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 ditetapkan melalui surat bersama Pagu indikatif Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas nomor S353-MK-02-2025 dan nomor B383-D-04-03-05-2025 tanggal 15 Mei 2025 hal pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2026 sebesar 13,75 triliun. Dengan rincian belanja sebesar 1,64 triliun, belanja operasional 0,89 triliun, dan belanja non-operasional sebesar 11,23 triliun, di mana rincian alokasi bersifat mengikat. Pagu indikatif yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian masih bersifat dasar dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang bersifat mandatori yaitu gaji dan operasional, serta arah dan diskresi untuk prioritas pembangunan dan prioritas Presiden yaitu cetak sawah pada luasan 150.000 hektar beserta sarana produksi untuk peningkatan produksi padi sebesar 10 triliun dan 1,2 triliun mengikat lainnya untuk mendukung kegiatan strategis yang bersumber dari non-rupiah murni, seperti PNPP, BLU, PHLN, dan SBN. Dengan mengoptimalkan pagu indikatif yang dialokasikan dan mengacu pada rambu-rambu yang ada pada SBPI, rincian pagu indikatif menurut program Kementerian Pertanian sebagai berikut. 1. Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas 10,45 triliun. 2. Nilai tambah dan daya saing industri 0,76 triliun. Pendidikan dan pelatihan vokasi 9,52 miliar. Dan dukungan manajemen 2,54 triliun. Untuk rincian pagu indikatif bersumber dana adalah sebagai berikut. Rupiah murni sebesar 12,49 triliun. Pendapatan negara bukan pajak 71,73 miliar. Badan layanan umum 81,79 miliar. Surat berharga syariah negara sebesar 302,87 miliar. Dan pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 801,95 miliar. Sedangkan rincian pagu indikatif per eselon 1 dan eselon 1 adalah sebagai berikut. Sekretariat Jenderal 967,1 miliar. Inspektorat Jenderal 26,65 miliar. Dijen Tanaman Pangan 1,3 triliun. Dijen Hortikultura 236 miliar. Dijen Perkebunan 84,37 miliar. Dijen PKH 819,93 miliar. Dijen PSP 2,45 triliun. Dijen Lahan dan Irigasi Pertanian 6,38 triliun. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 1,19 triliun. Badan PP SDMP 285 miliar. Rincian pagu indikatif memuat program kegiatan per eselon 1 seperti pada lampiran bahan raker yang telah disampaikan pada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI. Yes, itu 10 triliun kita pembibitan sekarang, insya Allah tahun depan kita sudah mulai tanam kakao, pala, kopi, cengkeh, tebu, kelapa dalam, dan lain-lain. Itu dua hal tambahan. Baik pimpinan dan anggota anggota Dewan Komisi 4 yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja hari ini. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, kami mohon perkenan pimpinan agar pejabat eselon 1 terkait dan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan. Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan anggota Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan tanggapannya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya Pak Menteri, itu 13,757 triliun itu apa cukup buat anggaran Kementerian Pertanian? 13,757 triliun itu apa cukup? Sedangkan
Bapak untuk bayar PPL saja udah 5 triliun. Bagaimana sementara pemerintah ingin meningkatkan program-programnya supaya swasembada bisa segera tercapai. Ini apakah cukup? Kami cukup terkejut ya kalau dianggarkan hanya 13,757 triliun ini. Kalau memang tidak cukup, Bapak bisa sampaikan kepada kami, Komisi 4, kami akan mendorong untuk supaya anggaran dari kementerian ini bisa ditingkatkan lagi. Karena saya rasa tidak mungkin 13,757 triliun ini bisa dipakai untuk anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun 2026 yang akan datang. Terima kasih Ibu Ketua. Izin kami sampaikan bahwasanya kami sudah menyurat kepada Menteri Keuangan dan Bappenas. Nilai kami usulkan itu 44 triliun. Izin Bu Ketua, kami sampaikan tahun kemarin anggaran 29 triliun. Operasional itu 22 triliun. Kami fokus pada pangan yang kritis, yang vital. Kalau ini bermasalah bisa kita terjadi masalah negara kita. Ini alhamdulillah ada progres. Artinya apa? Kalau ingin sustain ke depan, ini 29 tidak boleh diganggu. Kemudian ke depan rencana kita masuk ke perkebunan dan hortikultura menuju hilirisasi. Di mana demand-nya yang paling tinggi di dunia adalah kopi, kakao, mente, tebu, impor kita nilainya 40 triliun. Ini bisa kita selesaikan satu persatu. Dengan catatan kita memulai sekarang bekerja. Sehingga tambahannya kurang lebih 10 triliun. Nah, ini kami usulkan. Alhamdulillah ada kabar baik. ABT, surat kami terima 1 minggu lalu, itu kami diminta siapkan ABT untuk start. Karena kami sudah sampaikan di rata. Start sekarang bekerja untuk pembibitan. Sehingga tanamnya tahun depan. Karena kalau anggarannya tahun depan berarti 2027 bisa tanam. Tapi kalau kita start sekarang pembibitan, karena pembibitan 8 bulan, 6 sampai 8 bulan, kita tanam tahun depan. Sehingga kami mohon dukungan yang pertama, posisi tetap anggaran 44T, agar sektor lain perkebunan hortikultura kita bisa jalankan. Yang kedua adalah ABT tahun ini kita mulai bekerja dan multi-year. Kita bekerja sampai Januari Februari itu 10T. Makasih Bu Ketua. Baik, kalau Bapak memberikan rincian program-program kerjanya 44,64 triliun itu untuk apa aja, insya Allah kami akan mendukung dan mendorong agar pemerintah dan ini Kementerian Keuangan bisa meningkatkan anggaran untuk Kementerian Pertanian. Baik, selanjutnya